Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini Dwi Lestari dengan NIM 2211476023. Di sini saya akan menjelaskan tentang IT Information System Architecture. Implementasi IT Information System pada aplikasi Gojek. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek merupakan perusahaan yang bergerak dalam mengelola sumber daya manusia yang menyediakan layanan jasa angkutan ojek. Ojek yang dahulu bersifat konvensional, kini telah bertransformasi menjadi layanan yang menarik berkat knowledge dan kemajuan teknologi. Dalam pelaksanaannya, Gojek juga menggunakan aplikasi yang berbasis database untuk menyimpan data transaksi, data peta, dan berbagai data lainnya yang dikemas menjadi sebuah layanan berbasis aplikasi yang dapat diunduh melalui smartphone. Analisis kebutuhan data atau data requirement analysis. Analisa kebutuhan data dilakukan berdasarkan business function yang ada dalam Gojek, yaitu e-commerce, supply chain management, dan customer relation management. Kebutuhan diidentifikasikan dengan langkah-langkah analisis kebutuhan database berdasarkan urutan sebagai berikut. Yang pertama, management function, manajemen objektif, supporting information, supporting data, dan source of data. Gojek yang merupakan objek bisnis ini membagi 5 kegiatan utamanya, yaitu hubungan dengan supplier atau perusahaan pengadaan jasa, perencanaan penjualan melalui website, perencanaan distribusi berhubungan dengan perusahaan ekspedisi, perencanaan transaksi, serta pembelian peralatan elektronik pendukung. Fungsi manajemen atau manajemen function. Fungsi manajemen merupakan elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh pihak dari Gojek dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun fungsi manajemen perusahaan terdiri dari perencanaan atau planning, pengarahan atau directing, pelaksanaan atau acting, serta pemantauan atau monitoring. Tujuan manajemen atau manajemen objektif. Tujuan manajemen dari Gojek sendiri ini terdiri dari perencanaan atau planning 5 kegiatan di atas, yakni melakukan perencanaan pengadaan jasa bekerja sama dengan perusahaan produsen atau supplier, perencanaan jasa website, perencanaan penjualan, perencanaan distribusi, perencanaan transaksi dan pembelian elektronik dan pelayanan keluhan pelanggan. Pengarahan atau directing dengan kegiatan pengarahan jenis jasa dan jumlah kerjasama dengan produsen, pengarahan kegiatan promosi penjualan, pengarahan kegiatan penjualan, pengarahan jumlah, dan jenis jasa yang harus didistribusikan. Pengarahan jenis transaksi pembelian elektronik yang akan dilakukan, yaitu pelayanan keluhan pelanggan. Lalu pelaksanaan atau acting dengan kegiatan seperti pelaksanaan pengadaan jasa yang ditawarkan, pelaksanaan penjualan, pelaksanaan distribusi, pelaksanaan pembayaran elektronik oleh pelanggan sebagai pelayanan keluhan pelanggan. Lalu pemantauan atau monitoring, yaitu pemantauan kerjasama dengan pihak lain, pemantauan proses promosi penjualan jasa, pemantauan penjualan, pemantauan distribusi jasa, pemantauan pembayaran elektronik oleh pelanggan, dan juga pemantauan keluhan pelanggan. Metode pengamanan data perusahaan e-commerce Gojek. Dalam menghadapi dan meminimalkan kerawanan data, perusahaan Gojek menggunakan beberapa metode pengamanan data yang terkait dengan electronical safe, physical safe, dan producially safe. Yang pertama, virus prevention, detection and removal.
Metode pengamanan yang berhubungan dengan virus, perusahaan Gojek dapat menggunakan software antivirus ESET Node32 versi 4. Antivirus ini juga digunakan pada server dan data center, sama seperti yang digunakan pada PC dalam jaringan perusahaan. Proteksi yang diberikan oleh software antivirus ini meliputi real-time system protection, yaitu untuk melindungi sistem dan file dari virus yang masuk, baik dari luar jaringan dikarenakan akses external storage ke PC bersangkutan, misalnya pemakaian USB dan external hard disk. Lalu email client protection, yaitu digunakan untuk melindungi virus yang masuk melalui email user. Beberapa telepon genggam atau telepon seluler dapat menyebarkan virus melalui iklan atau bajakan atau hack yang ada di dalam email. Lalu web access protection, yaitu perlindungan yang diberikan saat operator ataupun pengguna melakukan akses internet. Lalu yang terakhir, anti-spyware protection. Spyware merupakan tipe malware yang diinstal pada komputer, digunakan untuk mengambil informasi tanpa sepengetahuan user. Program anti-spyware digunakan untuk melawan spyware dengan memberikan real-time protection dan deteksi spyware yang terinstal dalam komputer. Lalu, metode pengamanan pada Gojek itu ada periodical data backup. Data backup dilakukan secara langsung melalui program otomatis di SQL Server. Hasil backup data juga disimpan pada external data storage yang lainnya. Backup dilakukan setiap hari, sedangkan penggandaan ke external data storage dilakukan 1 minggu sekali. Data di backup untuk menanggulangi perusahaan Gojek kehilangan data dari customer atau pengguna Gojek. Lalu selanjutnya ada firewall installation. Perusahaan Gojek dapat menggunakan firewall, yaitu suatu data atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem dengan tujuan untuk melindungi. Perlindungan yang dilakukan adalah dengan menyaring, membatasi, dan menolak semua kegiatan dari luar segmen perusahaan yang tidak memiliki hak melakukan akses. Segmen yang dimaksud di sini adalah server, router, dan LIN. Lalu ada establishment of IT organization. Perusahaan Gojek telah memiliki organisasi dan sumber daya IT yang mencukupi, sehingga penanganan masalah yang terjadi dapat dilakukan dengan cepat. Perusahaan Gojek memiliki karyawan yang setidaknya mengerti mengenai IT. Lalu standardized software. Untuk meminimalisasi kerawanan data, perusahaan Gojek menerapkan kebijakan instalasi software standar pada setiap user. Di samping itu, hal ini ditunjukkan untuk memaksimalkan kerja sistem komputer, kerja karyawan bersangkutan, dan menghindarkan dari pemakaian software bajakan. Apabila karyawan biasa diberikan software di atas standar, kemungkinan besar terjadi adanya kegagalan perusahaan di mana karyawan tidak dengan efektif bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Sehingga pemakaian software standar merupakan langkah baik untuk meningkatkan efektivitas kinerja karyawan. Lalu terdapat monitoring system. Sistem monitoring di perusahaan Gojek yang dilakukan pada ruang server dan data center masih ditunjukkan kepada pengamanan fisik peralatan database. Beberapa di antaranya adalah pengaturan suhu ruangan dengan air conditioner dan control lock, security system sehingga membatasi hanya karyawan yang berkepentingan saja yang masuk ke dalam ruangan dengan memasang finger detection. Selain itu juga terdapat sprinkle dan tabung pemadam andai kata terjadi kebakaran. Untuk menghindari kerusakan data yang diakibatkan oleh adanya naik atau turunnya arus listrik, digunakan stabilizer dan UPS. Lalu terdapat recovery system. Saat ini perusahaan hanya memiliki data recovery center di kantor pusat. Bahkan DRC yang dimiliki menjadi satu dengan data center dan server.
Lalu terdapat network protection dan security. Pengamanan network di perusahaan Gojek dilakukan dengan memberikan IP kepada setiap PC user. Selain digunakan sebagai kontrol pengguna IP dan aktivitas user, pengamanan ini cukup efektif untuk memproteksi user eksternal masuk ke dalam jaringan perusahaan sehingga keamanan data di dalam PC terjaga dengan baik. Lalu terdapat internal password authentication. Password yang baik menjadi penting dan sederhana dalam keamanan suatu jaringan di perusahaan Gojek. Kebanyakan masalah dalam keamanan jaringan disebabkan karena password yang buruk. Cara yang tepat antara lain dengan menggunakan shadow password dan menonaktifkan TFTP. Setiap karyawan di Gojek akan diberikan password dan user ID yang hanya dapat digunakan oleh setiap karyawan Gojek sehingga meminimalisir terjadinya data yang hilang. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.